Kembali lagi bersama kami dan luar biasa kali ini Kejaksaan Agung dan KPK benar-benar satu suara dalam menghukum dan memberi hukuman tegas bagi para koruptor. Keduanya sepakat untuk jika diperlukan hukuman vonis penghilangan nyawa bagi koruptor bisa dilakukan. Dan ini adalah luar biasa langkah yang sangat tegas bagi Indonesia mengingat di Indonesia angka korupsinya sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita berbicara terkait hukuman yang paling tegas dan kejam sekalipun. Seperti apa yang dikatakan oleh Ketua KPK. Ketua KPK berkata bahwa untuk penanganan korupsi ini, tindakan hukumannya harus benar-benar tegas dan maksimal. Perlu dicatat, tegas dan maksimal. Kemudian, beliau mengatakan bahwa tidak mengapa jika harus dilakukan hukuman penghilangan nyawa. Ini adalah sebuah perkataan dan statement yang sangat luar biasa yang keluar dari seorang Ketua KPK Republik Indonesia. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat berani, mengingat kita semua sepakat dan kita semua sudah seharusnya tahu bahwa kita ini harus berperang melawan kasus korupsi. Dan tentu saja ini pasti menuai pro kontra di kalangan elit-elit politik di Indonesia, termasuk ada dari PDI Perjuangan yang memang kurang setuju atau menolak dengan usulan hukuman penghilangan nyawa koruptor di Indonesia dengan alasan untuk merawat kehidupan. Ini adalah negara demokrasi. Tentunya siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh mengkritik. Namun tentu saja harus pada dasar dan bukti-bukti yang jelas. Lalu kita melihat bagaimana realita yang terjadi di Indonesia. Kita melihat bagaimana korupsi itu terjadi di Indonesia dan sangat mengkhawatirkan ketika KPK sudah melaksanakan tugas dan tupoksinya dengan baik, kemudian beberapa hal sudah dipenuhi termasuk prosedur untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun sangat disayangkan ada beberapa pihak yang justru sangat-sangat tidak ingin ketika dirinya atau dari pihaknya dijerat kasus korupsi dan semua itu langsung digiring opini masyarakat bahwa pesanan politik. Tentunya ini adalah sebuah tindakan yang cukup berbahaya kalau kata saya, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah negara hukum. Tentunya semua harus berlandaskan payung hukum yang jelas. Kita tahu bahwa maupun KPK dan Kejaksaan Agung, meskipun kini tengah berhasil memberantas skandal-skandal korupsi yang mungkin tidak pernah tersentuh, tapi ada beberapa pihak yang menyerang. Salah satunya adalah mereka ini mengatakan bahwa Kejaksaan Agung dan KPK melakukan penindakan atau penetapan seseorang menjadi tersangka atas dasar pesanan politik bukan dasar hukum. Tentu saja ini sangat menyakiti hati para penyidik, mengingat tim penyidik ini teman-teman menetapkan seseorang atau tersangka atas dasar bukti yang jelas karena tidak dugaan itu tidak langsung berkesimpulan menjadi tersangka. Dugaan itu kemudian dianalisa dan dilakukan pemanggilan saksi, pengembangan penyidikan, pengumpulan bukti-bukti ketika sudah dirasa cukup sesuai perundang-undangan bisa ditetapkan menjadi tersangka, maka itulah rilis tersangka akan diberikan kepada wartawan seperti biasanya kepada media. Semua tahu bahwa inilah kami berhasil meringkus tersangka. Namun, apa boleh buat? Kita hidup di negara politik yang sangat luar biasa. Ada beberapa pihak yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh tim penegak hukum dari tim Presiden Prabowo Subianto. Namun apapun yang terjadi, kita tetap dukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Sedikit banyak itu mewarnai. Kemudian saya sekolah di Surabaya sampai kemudian daftar dan ya alhamdulillah proses semua seleksi saya lewatin dan penempatan pertama di Makassar, kemudian geser di beberapa provinsi, gitu. Lalu Pak, kan ini akhirnya Pak Setio Desember kemarin terpilih jadi Ketua KPK. Iya. Ini kalau saya sebagai awam ya Pak, Bapak kan masih polisi aktif ya berarti? Iya. Itu tuh perlu izin atasan atau ini justru malah perintah atasan untuk ke instansi lain gitu? Oh nggak ada, gitu. Jadi kalau pendaftaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pansel saat itu memang tidak memerlukan izin tertulis dari atasan. Nah, jadi sebelumnya kan saya pernah bertugas di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu penugasan. Termasuk juga saya pernah bertugas sebelumnya di
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ya, itu juga penugasan. Oh, Tapi kalau ini ke KPK itu memang murni datang dari pribadi. Gitu. Kenapa itu, Pak? Gitu. Kenapa ingin jadi ketua KPK, Pak? Ya, yang pertama mungkin karena saya pernah di sini. Ya, sebelumnya saya Direktur Penyidikan. Kemudian sedikit banyak ya kurun waktu hampir 4 tahun saya bertugas di sini. Sudah sedikit banyak mengetahui lah gitu bagaimana kinerja, bagaimana kemudian KPK melakukan pemberantasan dari sisi penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga masalah pendidikan. Nah, itu juga bagian yang kemudian menarik saya untuk menjadi bagian yang bisa melakukan pemberantasan korupsi. Gitu. Berarti Bapak hanya ngasih tahu gitu ke pimpinan atasan Bapak gitu, kalau dalam hal ini Kapolri gitu. Iya, ya. Saat itu malah saya tidak juga memberikan pemberitahuan ya, gitu. Karena pendaftaran itu semua sifatnya kita lakukan personal, gitu, ke Sesnek waktu itu ya, di 2024 sekitar pertengahan tahun. Itu nggak ada harus rekomendasi, nggak ada terus kemudian harus ada menyertakan surat keterangan izin apa gitu, nggak ada, gitu. Jadi betul-betul dilakukan secara personal. Tapi Pak, karena Bapak masih polisi aktif nih, waktu awal-awal mencalonkan bahkan sampai di awal-awal terpilih banyak kritik nih karena latar belakang Bapak polisi. Bahkan banyak yang bilang pengalaman terdahulu lah, Pak FB kita tahu sekarang jadi tersangka. Itu gimana Pak menanggapi? Ya, menurut saya tidak boleh disamakan seperti itu ya. Masing-masing orang kan pasti punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Jadi intinya bahwa saya secara pribadi bersama 4 pimpinan yang lain itu masuk ke KPK dan sekarang bekerja untuk KPK, bekerja untuk bangsa dan negara itu melalui proses. Dan proses itulah yang menurut saya sebagai filter atau saringan untuk bisa memilih apakah terlepas kemudian pimpinan berasal dari latar belakang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kemudian BPK dan mantan komisioner, itu adalah pilihan hasil daripada proses pilihan yang begitu ketat ya, begitu panjang prosesnya gitu, dan begitu terbuka, transparan ya, mendapatkan masukan dari masyarakat, dari semua pihak, memberikan kontribusi informasi kepada pansel. Nah, cara yang dilakukan itu menjadi sebuah alat untuk menentukan dari mulai yang sekian 400 sekian, kemudian turun sampai kemudian sisa 10 dan tinggal 5 gitu. Kalau kita flashback sedikit ke Desember itu, Bapak sama 4 pimpinan yang lain tuh dilantik sama Presiden Prabowo kan tanggal 16 ya, ya 16 Desember. Kemudian 4 hari induksi di sini, tanggal 20 serah terima jabatan. Iya, betul. 4 hari kemudian langsung bikin geger nih Pak. Iya. Apa geger? Penetapan Sekjen PDIP sebagai tersangka yang saat ini udah jadi terdakwa juga. Iya. Itu kok bisa, ini kalau saya sebagai orang awam gitu ngeliat kok bisa cepat banget kan. Setahu saya proses penetapan tersangka itu kan panjang ya, ada ekspos segala macam. Kok bisa ya, itu juga beberapa hari gimana Pak? Itu juga melalui proses ekspos gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian begitu hari Jumat kalau nggak salah ya, di tanggal 20 Desember itu kemudian begitu pimpinan 5 orang ini masuk udah langsung tetapkan, nggak seperti itu. Mekanisme yang berjalan di sini tetap dilakukan sesuai dengan prosedur gitu. Nah, kenapa kemudian orang menganggap ini cepat di saat pimpinan 16 dilantik oleh Presiden, 20 serah terima dengan pimpinan lama, ya kemudian langsung melakukan penetapan? Karena sebenarnya prosesnya sudah berjalan dari pimpinan sebelumnya. Ya, pimpinan yang 2004-2009 itu melanjutkan generasi yang pimpinan sebelumnya yang sudah dilakukan tahapan-tahapan. Pemeriksaan sudah jalan, beberapa kali mungkin ekspos juga sudah dilakukan, gitu. Ya, saya dan 4 pimpinan yang lain, gitu, hanya tinggal mensikapi saja, gitu. Apakah bukti permulaannya sudah cukup, gitu? Apakah hasil pemeriksaan terhadap para saksi juga sudah dilakukan, gitu, sehingga kemudian diambillah sebuah keputusan di tanggal 20 Desember itu. Saya sering menyebutkan dan saya juga sudah mengalami bahwa
yang disebut ini kan sebenarnya ya apalah penamaan nomenklatur atau apalah istilah lah ya yang disebut, kemudian ada penyebutan karena sering disebut bahwa itu OTT. Ya, itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sifatnya penyelidikan tertutup. Gitu. Jadi ada yang terbuka, ya terbuka itu dipanggil, diperiksa, diklarifikasi, didatangi, ya, itu terbuka. Kalau yang tertutup itu betul-betul silent gitu dilakukan, ya hanya dari pihak-pihak penyelidik lah yang tahu. Nah, saya menganggap bahwa ini penting, atau Mbak Swati dia bilang ini adalah inti. Ya, karena seringkali bahwa dari hasil penyelidikan tertutup tadi, atau yang disebut dengan OTT, itu sebagai pintu masuk untuk bisa mengungkap ada perkara-perkara yang lain. Bahkan misalkan perkara itu lebih besar, masih dikuasai oleh para pihak yang tidak sesuai gitu, tidak memiliki hak. Nah, ini kita juga berusaha untuk mengembalikan itu. Kemudian memperbaiki sistem, bahkan kepada ekosistemnya gitu. Jadi semua tata kelola pemerintahan ya kami kaji, kami nilai apakah itu sudah sesuai ataukah memang ada perbaikan. Ya, bahkan tidak segan kami melakukan semacam kajian untuk bisa melakukan hal yang terbaik gitu. Sebelum nanti kita bicara lebih lanjut ke penindakan sebagai gongnya begitu ya dari KPK ini, mungkin saya mau mulai dari proses atau upaya memberikan literasi mengenai anti korupsi, pendidikan kepada nggak hanya masyarakat begitu ya, tapi para pegawai di lembaga negara, pemerintahan dan lain sebagainya gitu Pak. Apa sih hal terpenting menurut Pak Setio dalam memberikan pendidikan terkait anti korupsi? Jadi di KPK itu ada namanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ya, di situ melakukan banyak kegiatan, banyak melakukan kolaborasi, ya, bukan hanya kepada eksternal, kepada masyarakat, tapi juga dengan kementerian lembaga yang mengawaki tentang masalah-masalah pendidikan. Ya, tentu kami berharap bahwa kurikulum tentang masalah pendidikan yang berhubungan dengan perilaku anti korupsi itu bisa menjadi bagian yang dimasukkan di setiap level pendidikan, bahkan kalau perlu dari level PAUD ya sampai perguruan tinggi dan juga sampai pendidikan kedinasan. Berarti bisa dari hal terkecil gitu ya Pak? Iya, karena di dalamnya yang paling penting di situ terkait masalah perilaku anti korupsi itu adalah masalah integritas. Ya, integritas itu kan sebenarnya domain individual, personal, perorangan. Tapi diharapkan manakala kemudian setiap individu memiliki integritas, itu nanti pengaruhnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Jadi gitu. bisa menularkan. Iya, harapannya seperti itu. Kali ya Pak. Ya, jadi ini kan disampaikan beberapa minggu lalu kami sudah mengundang dari kementerian yang berkaitan dengan masalah pendidikan, kebudayaan, juga termasuk dari Kementerian PMK. Kami bahas, kami sampaikan, ini loh. Karena nanti kajiannya ada namanya SPIP. SPIP itu adalah survei penilaian integritas pendidikan. Ya, di dalamnya bisa mengukur gitu bagaimana tingkat integritas di sektor pendidikan. Nah, nanti misalkan sekolahnya bagaimana, tenaga pengajarnya bagaimana, terus kemudian dukungannya, ya pemerintah kan banyak memberikan, contohnya misalkan ada komite sekolah, ada BOS dan lain-lain, apakah sudah sesuai, ya atau mungkin ada perlu peningkatan, ya salah satunya untuk menghilangkan penyalahgunaan, penyimpangan, ya dan beberapa hal yang terkait, ya mungkin seperti saya contohkan lah, masih ada mungkin sedikit banyak terjadi pengambilan data-data dari sebuah pembuatan skripsi yang kemudian mengambil dari orang lain, tapi mengakui sebagai itu tulisannya plagiat seperti itu. Nah, itu juga kan perbuatan yang tercela. Harusnya kan sudah dari sejak awal mengakui bahwa kemampuannya seperti ini untuk bisa menunjukkan integritas terkait ya proses pendidikan. Artinya bukan hanya tentang korupsi, itu bukan hanya tentang bagaimana penyelewengan dana, uang gitu ya. Iya, segala sesuatunya kan bisa diambil dari mulai menimbulkan sebuah kepercayaan, keyakinan gitu ya. Bukan hanya sekedar ngambil uang saja, tapi kita contohkan mengambil sesuatu yang milik orang lain, hak orang lain, contohnya yang plagiat tadi, itu juga adalah sesuatu yang cikal bakal yang menjadi perilaku yang salah, yang kemudian nanti bisa saja berperilakunya terhadap korupsi tadi. Pak, mungkin kalau bisa dibocorkan nih untuk Sobat Antara, sebetulnya
lembaga atau sektor mana sih yang paling banyak menyumbang kasus-kasus korupsi begitu ya? Dan apakah dalam upaya pemberian edukasinya itu lebih dikencangkan nih di sektor atau lembaga tersebut gitu? Ya pastinya kan gini, segala sesuatunya kita sesuaikan ya, rata lah gitu. Hampir semua sektor ada, kementerian pernah, lembaga pernah, badan juga pernah, BUMN juga ada, apalagi pemerintah daerah. Nah semuanya kan ada. Nah tentu pasca kegiatan penindakan itu biasanya juga kami perhatikan mereka untuk bisa memperbaiki tata kelolanya, gitu. Artinya tidak ditinggalkan lah begitu saja. Kita berusaha bahwa, kamu misalkan sudah kena nih kemarin, tolong dong perbaiki tata kelolanya, perbaiki masalah pengadaan barang dan jasa, kemudian urusan-urusan kenaikan pangkat. Nah seperti itu kita sarankan kepada mereka supaya kemudian ya tidak terulang kembali, gitu. Ya, jadi saya yakin saya tidak akan menyampaikan mana-mana, tapi ya semuanya berlaku sama. Oke, gitu. Artinya memang ada edukasinya juga nggak selesai sampai di penindakan gitu ya Pak? Iya, karena ya selain di pendidikan tadi kan ada pencegahan. Nah, pencegahan ini ada sektor monitoring ya, yang kita sampaikan bahwa mereka memonitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berhubungan dengan masalah, sekali lagi, tata kelola. Harapannya kan itu, kalau tata kelolanya bagus, kemudian sistemnya bagus, kita mengurangi kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan hal-hal yang kemudian itu menjadi sebuah penyalahgunaan atau penyimpangan, yang potensinya adalah korupsi. Gitu. Bentuk monitoringnya seperti apa sih Pak, kalau bisa di breakdown lebih jauh nih? Jadi kegiatan monitor itu tentunya kita melakukan yang pertama, mana yang perlu menjadi sebuah prioritas gitu ya di kementerian gitu. Ada mungkin aturan yang belum pas, tentu kita kaji dan kita sampaikan sebuah rekomendasi gitu. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas mereka mungkin berhubungan dengan perizinan gitu ya. Berhubungan dengan masalah hal-hal yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat gitu. Apakah sudah sesuai? Ya, jangan sampai kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa di sini lebih banyak mempersulit atau kalau bisa misalkan dihambat, dipersulit, itu yang dilakukan. Padahal kan harusnya namanya pelayanan kepada masyarakat, segala sesuatunya waktunya dipersingkat ya, kemudian birokrasinya juga harus dipermudah, kemudian tidak ada pungutan liar gitu. Nah, kalau ada potensi-potensi seperti itu, ya menjadi tanggung jawab dari monitor untuk kemudian melakukan perbaikan. Tapi merekomendasikan gitu. Kalau misalkan rekomendasi nggak ada atau nggak mau mereka, ya tentu kita lakukan caranya bukan lagi memonitor, tapi mungkin ya lebih kepada aspek penindakan. Kalau dari contoh Bapak tadi kan bagaimana juga pelayanan terhadap masyarakat begitu ya. Artinya masyarakat di sini bisa terlibatkah dalam pencegahan korupsi tadi? Kemudian seperti apa bentuk keterlibatan yang bisa dilakukan sama masyarakat sebetulnya Pak? Ya, sebenarnya undang-undang kan sudah mengatur ya bahwa masyarakat itu diharapkan terlibat. Artinya terlibat dari mulai informasi, gitu. Pemberitahuan ya, sifatnya informasi, misalkan di sana ada sesuatu yang belum pas. Nah, di tempat kami ada pengaduan layanan masyarakat yang bisa menampung itu segala informasi dari masyarakat dan kemudian kami kaji, kami kelola, ya istilahnya diverifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa pengaduannya seperti ini potensinya bisa ditangani atau cukup di sektor pencegahan atau pendidikan saja. Nah, itu melalui proses ya tentunya diharapkan bahwa informasinya juga akurat, didukung dengan data, ya termasuk juga betul-betul bahwa sumber informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan dari situ kita bisa masuk ke bagian penindakan mungkin Pak, dengan laporan yang diberikan oleh masyarakat begitu ya. Terus tadi kan di follow up lagi oleh KPK, bentuknya seperti apa, apakah ada potensi mungkin ya korupsi di situ. Kemudian saat penindakan ini biasanya proses di balik layarnya KPK seperti apa sih Pak? Ya, kalau sudah bicara tentang penindakan itu kan sedikit banyak agak mungkin ada covernya lah gitu ya, nggak bisa juga kami sampaikan secara transparan karena ada tahapan-tahapan dari mulai proses
penerimaan pengaduan dari masyarakat, ya, kemudian dikaji, diverifikasi, sampai kemudian diserahkan ke level kedeputian penindakan. Di situ juga kemudian dilakukan ada istilahnya penyelidikan terbuka, tertutup dan lain-lain, sampai kemudian ya tahapannya banyak sekali memastikan bahwa gitu proses yang dilakukan oleh kedeputian penindakan itu memang secara bukti permulaannya cukup gitu. Nah, bukti permulaan cukup kan kami harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku, baik undang-undang KPK, termasuk juga KUHP dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian barulah ada proses-proses yang seringkali rekan-rekan media lihat, ya, ada pemanggilan, pemeriksaan, upaya paksa, ada penggeledahan, ada penyitaan dan lain-lain, seperti itu. Dan kalau misalnya tadi bicara rekan media menyaksikan begitu ya proses yang dilakukan oleh KPK, ini biasanya KPK kalau sedang memanggil begitu satu tersangka dari kasus korupsi, ini kan ramai sekali pasti ya. Para jurnalis ini pasti berkumpul di KPK untuk mencari tahu informasi paling valid dan aktual begitu ya terkait apa yang dilakukan oleh KPK, kemudian proses dan follow up-nya seperti apa gitu ya. Tapi KPK sendiri apakah punya target waktu ya dalam ketika memproses suatu kasus gitu Pak sebetulnya? Ya, pastinya kami berharap bahwa semua proses itu makin cepat makin bagus. Ya, pasti. Ya, harapannya kan seperti itu. Karena kan beban daripada penanganan perkara yang di handling oleh kedeputian penindakan juga sangat luar biasa, sangat banyak ya. Setiap hari ada yang dipanggil, ada yang diperiksa, ada yang kegiatan penggeledahan di beberapa tempat gitu. Sehingga tentu ya kami selalu menargetkan makin cepat makin bagus. Tapi kan kadangkala ada sisi bahwa memerlukan pembuktian karena memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara, ya salah satunya dari Badan Pemeriksa Keuangan, dari BPKP atau mungkin dari auditor lain. Nah, itu kadang-kadang butuh waktu. Nah, dari situlah kemudian agak sedikit terjeda. Tapi prinsipnya kami selalu menekankan bahwa diusahakan prosesnya itu ada batas waktunya. Ya, kategorinya mana kasus yang ringan, mana kasus yang sedang, kemudian mana yang berat.